Nama Bapak? Kulo Sabar Supardi. Bapak Sabar Supardi. Mriki niku Mriki sebagai sing gak ada tanah mriki. Tanah mriki tanah keluarga, mboten tanah negara. Nggih tanah negara tapi atas nama kulo. Dadi tanah pajak mriki niki mboten tanah sing negara gentom tanah mboten. Ini tanah pajak. terus niku masalah niki kan gua niki asal usule niku. Nah, asal usule gua ning damel. Lah buyut saat ini kalau umur generasi ke-12. Lah Mbah Surapunya niku generasi pertama niku sing damel. Kalih sak kanca. Polane kehidupan rumiyin dereng saged cerita, dereng saged damel griya. Dan tolek tebing damel urip sak kanca. Lah gua niki umure pun hampir 800 tahun. Berarti gua ini umurnya itu 800 tahun. Hampir 800 tahun. Berarti mulai Masih Kediri ini kuwi era Kediri, tapi buatan buatan raja. Memang untuk kehidupan zaman rumiyin waktu Mbah Surapunya niku ndamel sak kanca. Mulane mriko enten gua Bali, enten gua Putri, enten gua Dapur, enten gua Derajat. Gua Derajat niku winangka Kediri. Mulane pengingin. Tapi waune ta mbok menawa enten kewan galak, saged ngubungi sing teng ngandhap teng gua Bali. Tadi niku gua untuk kehidupan mboten kangge apa mboten apa. memang untuk itu ya, untuk bertahan hidup nih. Ya untuk kehidupan zaman rumiyin. Tanya kan zaman dulu. Mboten bertahan untuk kehidupan sak kanca damel gua untuk kehidupan. Nah, dereng saged damel griya zaman samonten. Ngene golongan ratu-ratu iso gawe omah. Nek masyarakat hidup secara alami. Berarti ini mohon maaf nggih Pak. Mbah Surapunya ini misalkan itu rakyat biasa atau Ini rakyat biasa Mas. Cuma tiang rumiyin niku lah sing dipatosi lah ilmu. Tadi ini dugi pundi-pundi teng hutan ngeriki terus damel padepokan iku. Damel padepokan niku, damel padepokan terus kata-kata renjange bertahan, jadi bertahan iso gak kepanasan, gak kehujanan, tebing lu damel gua. Tadi untuk hidup. tingginya Gua Gembyang itu berapa Pak? Tinggi maksudnya Dari bawah dari bawah, kalau dari bawah sekitar hanya 5 meter. 5 meter. Dia 5 meter, tapi tingginya ke sana ya lebih. Dari kesininya kalau tidak salah 4 meter gitu. Tingginya. Oh, Kalau lebarnya dalamnya sekitar 13 meter, lebarnya sekitar 12 meter. Ya, tapi di depan Gua Putri tambah lagi 8 meter. Jadi kalau dalam itu bisa 21 meter. Tapi di situ ada lagi dulunya untuk meditasi. Sekarang saya kasih Islam seperti itu. Ya. Memang dari dulu Pak? Dari dulu untuk meditasi. Dulunya kan orang Hindu, Buddha, kepercayaan. Oh sebelum Islam gitu? Ya sebelum jauh. Islam itu kan sesudah Majapahit. Berarti terakhir. Ya. Untuk Mbah Surapunya itu kepercayaannya itu Hindu masih masih Hindu ya. Ya temennya ada Buddha, masih ada kepercayaan. Belum Islam sama sekali. Islam itu masuk Indonesia setelah Majapahit. Terus kalau boleh tahu perkiraan dulu Pak, keluarga yang ada tinggal di sini itu berapa Pak? Ya banyak Mas. Ya sekitar waktu itu sekitar 15-an orang. 15 orang. Iya, sama Mas Suro. Mas Suro itu termasuk petingginya. Itu yang ngatur. Kalau orang sekarang itu kepala desa atau Belum desa, ini sebelum ada desa Mas. Terus lama-kelamaan, ya boleh ya bukan keluarga ya satu lingkup ya. Ya gitu aja, satu lingkup lingkungan ya. Satu lingkup kehidupan. Nah lantas lama-lama kan bertambah banyak. Tambah banyak itulah babat hutan untuk dusun. Namanya Gembyang itu. Nanti Gembyang namanya dusun. Asal usul dinamakan Gembyang itu Nama Gembyang itu kan karena dulu kan sedikit hanya 13-14 tambah banyak. Terus didengarkan orang kan ringan. Gembyang itu ringan, kelihatan ringan ya itu namanya Gembyang. Oh, artinya ringan. Iya. Kan Gembyang tapi Gembyangnya orang di sana ada itu dinamakan Gembyang. Jadi gua Gembyang gua yang ada di dusun Gembyang. Terus kenapa kok
sekarang nggak ada gitu Pak, Apanya enggak ada? orangnya gitu loh. Tahun 38 waktu Hindia Belanda, ini kan dusun ini sampai jalan raya sana. Ya. Itu ditutup oleh Belanda untuk hutan lindung. Barulah itu Belanda, waktu Hindia Belanda mengatur hutan. Ada hutan lindung, ada hutan produksi. Jadi ada desa jadi hutan, ada hutan jadi desa lagi. Itu tahun 38. Dua dusun yang ditutup. Atas ini ada, atas dua ada dusun namanya Taman Sari. Itu juga ditutup. Malah itu banyak ditutupnya sekitar 6 hektar. Komentar itu Ya, untuk hutan lindung. Nah, sekarang sana karena tidak ada ahli waris ya masih ada sawah sekitar 3 hektar. Nah sini kan hak waris dari Mbak Suro. Ya. Jadi masih ditempati sampai sekarang. Ya dulu sampai jalan raya sana, makanya hutannya kan hutan Gembiang. Yang sana hutan Taman Sari. jadi itu kalau apa masyarakatnya tuh sekarang Pindah dusun Indo Kandangan. pindah ke kandangan. Iya, saya sendiri sekarang KTP juga KTP Kandangan. Bukan di Pekanbaru. Iya, Tapi di sini tinggal cuma satu keluarga. satu keluarga. Nah memang sejak Boyo sudah diatur satu keluarga. Kalau punya saudara berapa gitu ya, yang lain di luar, satu di sini untuk meneruskan. Jadi ini bukan jaring ini kata gini enggak, karena sini dari buat terus dirawat, tidak ditemukan. Nah, kalau ditemukan ketemu ini kadang-kadang seperti ini, sebenarnya kan gini kira-kira ada. Ini tidak ada kira-kira. Jadi pasti ya ini Iya, karena buatan. sejak bikin dirawat sampai sekarang ke generasi 12. Generasi 12 berarti. Iya, sekarang generasi 12. Kalau anak saya sudah 13. Terus untuk gua ini kan sangat indah ya Pak ya. Sangat Ya, bagus. memang dibikin indah, Mas. Dan sampai sekarang dibikin indah, maka dari itu saya tidak mau modern. Tadinya ya mau wisata, mau apa, tapi saya tidak boleh. Kok coba ini tanah negara, ini sudah masuk wisata. Maka jalan itu aja saya tidak boleh kan. Tetap pakai jalan Ya, aspal apa jalan itu ya, jalan makadam. kaki, ya enggak makadam juga. Ya jalan alam, kalau sudah tidak enak didik saya kasihkan pasir. Sementara ini memang saya bikin alam, supaya ada yang alami. Kalau semua modern nanti anak cucu kita tidak tahu namanya tanah itu gimana, namanya batu gimana, tidak tahu. Nah, sekarang ada orang kan sudah tidak menginjak tanah. Ya. Rumah sudah pakai sepatu, mau naik mobil sepatu, kemana sepatu, kan enggak. Makanya penyakit tambah banyak. Terus ini Pak, masalah guanya lagi. Ya. Itu kan ada yang bilang itu pertapaannya Oh jangan itu, jangan ada yang bilang itu tidak benar. di Karena YouTube itu ya Mas, YouTube ada YouTubernya. Kalau YouTube-nya tidak menarik, tidak ada yang buka, YouTubernya tidak ada pi. Oh gitu ya. Iya, karena YouTube itu kan perusahaan teman. Itu perusahaan asing, Google itu perusahaan bukan milik kita. Berarti harus diluruskan Pak ya. Iya. Kalau gua ini nggak ada hubungan Nggak sama ada sekali. hubungannya sama kerajaan, sama Kerajaan. pertapaan siapa saja nggak ada. Kan sudah pernah saya bilang ini di GTP sudah pernah dulu. tapi memang gua ini memang sudah ada sejak dulu ya Pak ya. Yes, yo, buat Sejak- Mas. Ya. Bikin, Dibuat bukan sejak- alam. Bikin, jadi sedang Bikinan. bikin untuk kehidupan dirawat sampai sekarang. Tapi sampai jangan lihat YouTube itu kalau menarik gitu ya YouTubernya ada Mas. Terus ini Pak kan banyak sekali arca-arca itu. Nah ini arca itu bukan semua arca itu berurusan dengan kerajaan. Jadi umpama orang dulu, jangan kalau sekarang kan ada foto, tempat di foto, oh ini orang tua saya. Kalau dulu mengingat orang tuanya atau mbahnya, ini pegang betel, ini batu, bayangannya bagaimana membayangkan wajah orang tuanya. Oh hidungnya seperti itu, kaci gini pakai itu. Tapi tidak selalu ada hubungannya dengan kerajaan. Jadi hubungan dengan leluhur. Iya. Tapi itu ada orang tuanya, ada kakeknya, kan gitu. Tapi tidak ada gambar dibikin arca, enggak. Membayangkan wajah siapa yang dibikin arca. Jadi itu rata-rata itu semua itu leluhurnya ya. Iya. Umpamanya saya ingin gambar ayah saya. Oh ayah saya dulu seperti ini, hidungnya seperti ini, sama bikin di batu. Nah untuk yang di Pahat itu kira-kira keturunan yang keberapa Pak?
Ya ayahnya mungkin kakeknya gitu aja, orang tuanya gitu aja. Orang tua paling lama kakek, mbah. Ya. Terus untuk hal-hal yang berbau goib Pak? Kalau saya ya Mas ya, Iya. goib itu dulu ada, tapi kalau sekarang saya kira goib itu sudah ambil. Menurut saya ngapun ya, goib itu sudah dikaitkan dengan uang. Kalau dulu begini Mas ya, umpamanya ada orang tua, terus ada anak muda ingin pusaka gitu ya, Pak, gimana caranya saya bisa punya pusaka? Orangnya bilang begini, orangnya tua itu, sana nak ada pusaka di bambu sana, tapi sana ada yang nunggu jin. Kan orang yang tanya tidak tahu jinnya gimana, tapi kita kan tahu yang orang tua. Terus orang itu tanya, saya tidak tahu jin itu bagaimana caranya melihat jin. Dikasih tahu, kamu puasa sekian berapa hari, tidak tidur berapa hari, terus nanti meluang berapa hari, bisa lihat jin sama-sama. Kayak ada apa itu? Ya memang ada pelajarannya. Kan jin sama manusia kan sama, cuma lain alam. Nah, tapi kalau sekarang tanya pusaka sana ada anak di bawah pohon mangga umpamanya. Tapi kalau anak kita tanya, tidak bisa ngerti. Hanya orang itu dok yang tahu. Tapi mungkin tidak ada dikatakan ada karena ada maharnya. Tahu mahar? Iya. Nah iya, karena ada mahar dikatakan sana ada. Kalau waktu ambil, mama cuma pergi ambil lah. Ya itu tadi katanya, oh pindah ke sana gitu. Ambil sana pindah ke sana lagi kan tidak tahu orang yang tanya. Nah kalau dulu kan dikasih tahu bagaimana cara melihat jin itu yang nunggu itu. Akan sekarang kalau dulu goib memang ada, tapi sekarang goib sudah banyak diuangkan. Terus Pak ini untuk harapannya kepada generasi muda Ya supaya alam kita tetap menjaga iya, kelestarian alamnya. Jadi memang sementara ya Mas, karena manusia belum tentu nantinya ya, supaya alam dulu. Jadi anak cucu kita besok supaya tahu, oh ini tanah, oh ini batu, oh ini gua, oh ini seperti ini objek. Saya belum pakai liter, memang saya nggak tahu. Kembali ke gua Bang. Iya. Mungkin kita sih yang kesini untuk bertapa atau Oh bertapa meditasi. Meditasi banyak. Oh, masih banyak ya? Iya, meditasi semedi macam. Itu nggak ada syarat-syaratnya kalau Ya meditasi? enggak ada Mas, yang entah apa orangnya gitu gimana tujuannya gitu. Masing-masing Enggak Bang. ada kewajiban. Pokoknya tidak boleh Merusak merusak atau apa ya, suaranya keras apa, ya, ya tergantung manusia. kacau-kacau ya. Iya. Kan di sana ada pakai dupa, ada pakai kembang, ada pakai minyak kan. Sini tapi tidak diwajibkan, itu tergantung manusia. Mbak Suropunyo ini Iya. kalau dari garis keturunan itu termasuk Keturunan masyarakat biasa. bukan, maksudnya itu Majapahit atau Kediri atau Oh itu kan orang Lelono dulu Mas. orang Lono. Lelono Mas. Jadi belum tahu Mungkin ya. bisa Jawa Tengah, Jawa Barat, bisa Mas. Orang dulu kan yang dicari kan ilmu Mas. Orang jauh-jauh ini menjauhi keramaian, mencari hutan sana, hutan sana, itu mencari ilmu Mas. Dulu Jadi belum tahu ya Pak ya. yang enggak tahu memang Mas, jarang yang tahu. Jadi Mbak Suropunyo itu yang pertama kali Bang? Pertama ini ada sini buat perdepoan yang ngalir di pohon besar. Iya. Lama-lama ada teman-teman begitu banyak cari ke tebing itu bikin rumah untuk kehidupan. Makanya jenengan kalau ada di hutan ya Mas, ada di hutan banyak makam, jangan dikira itu makamnya wali atau ratu. Orang hidup dulu itu alami, di mana ada buah di situ hiduplah di situ. Oh pohon itu berbuah terus tiap tahun, hiduplah di situ sama bunga yang itu, bopring itu hidup di situ. Kalau ini sudah habis, lama kelamaan orangnya pertama banyak dan habis, barulah itu turun dari sumber cocok tanam. Makanya dulu ada hutan bisa jadi desa, desa bisa jadi hutan. Itu mulai ditata, diatur oleh Belanda. Waktu Hindia Belanda. Tapi kerajaan sudah tidak ada, kerajaan kecil-kecil sudah menjadi satu Hindia Belanda itu. Hindia Belanda punya Batavia,
yang jadi Indonesia itu ya Hindia Belanda. Menurut jenengan niki napa harapan nggih pesan-pesan untuk tahun mendatang ya, untuk generasi mendatang? Ya untuk generasi mendatang Mas ya. Modern bolehlah modern. Jangan melupakan yang dulu, karena tidak ada orang dulu, tidak ada modern. Makanya saya pertahankan supaya alami. Tapi supaya seperti alam lagi. Jadi anak-anak cucu kita besok tahu ini tanah, ini batu, seperti ini oble. Kan sekarang tidak ada seperti ini. Iya. Kan Gedek ini sekarang aja sudah hampir habis. Maka radar itu masih gimana pun ini tetap saya pakai. Jangan melupakan leluhur kita. Leluhur kita itu. Karena tidak ada leluhur kita, mungkin tidak ada kita.